Bapak itu juga bilang, mereka istirahat aja, makan minum di warung bapak itu. Karena konon katanya, nggak boleh melanjutkan perjalanan saat maghrib. Lalu pocong itu pun benar-benar menampakkan wujudnya tepat di depan mereka. Dan nggak cuma satu aja, ada beberapa pocong. Guys, karena terlalu sompral nggak dengerin apa kata orang tua, kelima anak ini akhirnya masuk ke sarang pocong. Jadi ceritanya anak-anak di sekolah ini besok bakalan libur sekolah gitu kan. Nah, karena besok libur sekolah, mereka memutuskan untuk merencanakan jadwal liburan mereka. Nah, si cowok ini ngajak mereka pergi naik ke gunung gitu kan. Awalnya si cewek-cewek ini nggak mau karena katanya naik gunung itu capek. Tapi kata cowok-cowok ini, pemandangan di gunung itu benar-benar cantik dan mereka bakalan nyesel kalau misalnya nggak ikut. Karena iming-iming itu, maka cewek-cewek ini pun memutuskan untuk ikut pergi naik gunung tersebut. Keesokan harinya mereka pun pergi ke gunung itu kan, naik motor. Nah, motor mereka nggak bisa naik sampai ke atas gunung. Terpaksa untuk naik ke atas gunung tersebut, mereka harus berjalan kaki beberapa kilo. Nah, sebelum naik ke atas gunung tersebut, mereka lapor dulu tuh di pos pemberhentian pertama. Mereka melaporkan berapa orang yang pergi, jam berapa mereka bakalan turun, di sana mereka bakalan ngapain aja. Pokoknya mereka melaporkan semua kegiatan mereka di sana. Lalu si bapak ini bilang mereka boleh naik ke atas gunung tersebut karena kebetulan cuaca lagi bagus juga. Tapi dengan syarat mereka harus selalu menjaga kebersihan dan tidak berbuat hal-hal aneh di dalam gunung tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ini mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ini posisinya sudah mau azan maghrib. Mereka ketemu warung kan. Si cewek-cewek ini ngerasa bener-bener capek karena sudah berjalan beberapa kilo. Mereka minta untuk beristirahat dan singgah di warung bapak-bapak tersebut. Dan kebetulan si bapak itu juga bilang mereka istirahat aja, makan minum di warung bapak itu. Karena konon katanya nggak boleh melanjutkan perjalanan saat maghrib. Ketika maghrib kalian harus istirahat, lalu melanjutkan perjalanan setelah selesai azan maghrib. Nah, si bapak ini juga bilang soalnya pos pemberhentian selanjutnya itu terkenal angker. Di sana katanya adalah sarang pocong. Jadi lebih baik istirahatnya di warung bapak itu aja. Nah, si cewek-cewek ini ketakutan dong mendengar kata sarang pocong. Mereka pun akhirnya mengajak cowok-cowok ini untuk istirahat di warung bapak itu dan makan minum. Tapi salah satu dari cowok ini benar-benar ngeyel dan sompral. Dia bilang itu cuman akal-akalan si bapak ini supaya mereka singgah di warung bapak itu dan makan minum di warung bapak itu. Jadi dia nggak percaya dengan apa yang dikatakan si orang tua ini. Padahal bapak-bapak ini udah baik mengingatkan mereka. Tapi si cowok ini benar-benar ngeyel dan dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Jalanlah mereka kan, tapi pas mereka mau nyampe di pos pemberhentian selanjutnya, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Padahal si penjaga pos pertama tadi bilang kalau hari ini tuh cuacanya benar-benar bagus. Nah, karena mereka kehujanan, mereka pun memutuskan untuk singgah di pos pemberhentian yang kata si bapak penjaga warung tadi terkenal angker dan banyak pocongnya. Si cewek-cewek ini ketakutan kan dan gak mau singgah di situ. Tapi si cowok itu berusaha meyakinkan para cewek ini untuk tidak takut karena semua yang dibilang bapak-bapak itu cuman bohong. Bapak itu hanya membual supaya mereka singgah di warung bapak itu dan menghabiskan makanan bapak itu. Tapi ternyata baru aja mereka duduk di pos tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara barang jatuh yang benar-benar besar gitu. Si cewek ini udah ketakutan kan, tapi cowok itu bilang, kamu lebay, itu paling cuman buah jatuh. Dibilang cowok itu kan. Tapi gak berapa lama tiba-tiba cewek ini melihat ke arah jendela dan di jendela tersebut ada penampakan pocong yang benar-benar seram. Di situ si cowok ini udah ngelihat ada pocong, tapi dia bilang jangan lebay, nggak usah dilihat. Kalau dilihat ya kamu ketakutan, dia bilang gitu kan. Si cowok ini masih nggak mau pergi dari pos itu. Lalu pocong itu pun benar-benar menampakkan wujudnya tepat di depan mereka. Dan gak cuma satu aja ada beberapa pocong yang tampil di depan mereka. Nah, di situ para cewek-cewek ini udah benar-benar gak bisa tahan lagi. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kabur dan cicing dari tempat tersebut. Mereka kapok dan gak mau singgah di pos tersebut. Dan akhirnya mereka pun menyesal karena tidak mendengarkan apa kata si bapak-bapak penjaga warung tadi. Nah, ada gak dari kalian yang mengalami kejadian yang sama seperti ini saat naik gunung? Kalian mengalami hal mistis saat mendaki gunung? Kalau ada, kalian tulis di kolom komentar ya.